Salam jumpa dengan saya Jose Marwoto dalam program Koki Komsos Terkini. Dan kita masih dalam rangka 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan kalau Anda mungkin Sobat Komsos ya memasuki ibadah orang Katolik di gereja-gereja itu ada kekasan ya, kekhususan gitu ya. Dan itu yang mau kita coba kupas, itu yang mau coba kita bahas. Karena ada salah satu komisi di dalam KWI yang secara khusus memperhatikan hal itu ya, tentang tata perayaan ibadah kita di gereja. Dan itu disebut sebagai komisi liturgi. Karena itu saya pada kesempatan hari ini menculik salah satu sekretaris eksekutifnya, yaitu Romo Riston Situmorang OSC yang sudah ada di sini. Ganteng sekali Romonya nih. Apa kabar Romo? Baik. Sehat-sehat Romo ya? Sehat selalu. Romo nih batiknya keren banget Romo nih. Oke Romo nih ngomong-ngomong soal komisi liturgi. Karena kalau kita ikut ibadah ya, ikut misa gitu kan. Kan ada keteraturan, lagu-lagunya, tata ibadahnya gitu ya. Itu memang diracik sama Romo CS ya? Dan teman-teman. Ya enggak ya. Tapi minimal gini, kalau doa dalam terutama untuk orang Katolik atau dalam gereja Katolik itu ada 3. Jadi ada yang disebut dengan doa personal, ada doa devosional, dan ada doa liturgi. Oke. Nah, doa personal kita tahu ya, itu artinya hubungan saya dengan Tuhan secara personal pribadi. ya. Betul. Jadi rumusan, waktu itu bebas. Ya. Artinya tergantung Kata-katanya terserah. Nggak pakai kata-kata juga boleh. Boleh, gitu ya. boleh. Doa tanpa kata-kata boleh. Yang kedua devosional. Kalau devosional itu sudah tidak sendiri lagi, artinya sudah ada keteraturan. Walaupun nanti tidak mutlak gitu. Jadi selalu ada titik di mana kalau nanti membandingkan dengan liturgi itu ada dimensi yang lokal. Jadi tidak berlaku wajib gitu loh. Contohnya misalnya rosario, jalan salib, karismatik, lalu adorasi dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir ini liturgi. Nah, kalau dua liturgi betul tadi ya. Jadi memang diatur keteratur, lalu berlaku publik, resmi dan seterusnya. Nah, kalau liturgi ada 3. Liturgi ada 3 lagi? Macam-macam, ada 3 terus ini. Liturgi sakramen ada 7, liturgi sakramentali ada 5, lalu liturgi harian itu yang disebut dengan ibadat harian. Kurang lebih itu gambaran umum tentang liturgi. Wah, sudah paham. Kita closing aja kalau gitu. Jadi memang itu, isinya itu. Tapi saya penasaran nih, mungkin banyak dari Sobat Komsos juga yang penasaran. Sebenarnya komisi liturgi ini apa tugasnya? Kalau komisi liturgi di KWI tentu saja tugasnya ada 2. Yang pertama, membantu wali gereja atau yang disebut dengan para uskup untuk mengambil kebijakan. Jadi yang mengambil kebijakan para uskup. Kita komisi memberikan pertimbangan atau memberikan anjuran atau memberikan pendasaran agar para uskup mengambil tindakan berkaitan dengan kebijakan liturgi yang berlaku di keuskupan masing-masing. Lalu yang kedua, fungsinya tentu saja tugasnya untuk melayani kuskupan-kuskupan berkaitan dengan liturgi yang terjadi di Indonesia dan termasuk di kuskupan-kuskupan. Jadi kita layani kuskupan-kuskupan. Nah, dari tugas ini sebetulnya ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama, jadi ada soal penelitian dan dokumentasi tentang liturgi se-Indonesia. Lalu yang kedua kita mengadakan apa yang disebut dengan pelatihan atau pendidikan liturgi. Ini untuk melayani kuskupan juga. Dan yang terakhir tentu saja kita berkaitan dengan penerjemahan. Begitu. Nah, dalam konteks Romo, 100 tahun KWI. Iya, betul. Ini berarti komisi liturgi sudah berumur 200 tahun? Betul. Ya, namanya KWI 100 ya. Jangan-jangan komisi sudah ada dulu Romo ya? Betul. Jadi setua itukah juga komisi liturgi? Komisi liturgi tentu saja tidak ya. Tidak ya? Tidak, tentu ya. Artinya sejauh yang saya tahu tentu saja berdirinya KWI itu awal mulanya tentu saja mungkin belum langsung jadi seperti sekarang 20 komisi ya. Tapi bahwa komisi itu kan menyusul sehingga mengikuti dinamika yang terjadi benar-benar. Tapi kalau saya lihat ya dalam perayaan Ekaristi gitu kan dengar nih ya. Karena saya juga masih Gen Z Romo ya. Itu ada perubahan dulu dan sekarang tuh beda. Iya.
Sebetulnya perubahan yang sangat signifikan itu karena berkaitan dengan konsili. Sebelum konsili Vatikan II dan sesudah konsili Vatikan kedua itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Terutama kalau kita sebutlah perbedaan yang signifikannya kalau sebelum konsili Vatikan kedua ini terutama sangat kelihatan dalam kalimat waktu misa ya. Misalnya kalau sebelum konsili Vatikan kedua ada kata-kata yang mengatakan awal itu mengatakan begini. Kalau imam sudah siap, Ya. dimulailah perayaan Ekaristi. Tapi kalau setelah Konsili Vatikan kedua, judulnya berubah. Setelah umat berkumpul, dimulailah perayaan Ekaristi. Nah itu bagus sekali. Artinya sebelum Konsili Vatikan kedua, itu yang utama imam. Imam imam kalau misalnya secara normatifnya ada yang disebut dengan misa privata. Imam misa sendiri nggak apa-apa, berlaku. Tapi kalau setelah Konsili Vatikan kedua, itu memang anjuran utamanya misa normatifnya misa dengan umat. Jadi misa sine populo, misa tanpa umat, misa cum populo, misa bersama dengan umat. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan. Oke. Artinya memang fokusnya sekarang lebih kepada umat. Ya, bahwa memang tapi umat nggak ada imam nggak bisa. Betul. Juga, persis. Oh jangan marah Mas, santai. Nggak ada juga yang minta saya jadi imam, saya nggak mau dong. Betul. Kamu mau nggak jadi imam saya? Nggak mau. Gitu. Iya. Udah punya istri masalahnya. Hanya mau membedakan bahwa sebelum Konsili Vatikan kedua tanpa umat pun imam misa gitu. Dan bahkan apa ya? Kasarnya tanda petik, perhatian pada umat belum terlalu terasa. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, betul bahwa tanpa imam pasti nggak ada misa. Tapi bahwa dimensi tekanan pada umat, kita kan sinodalitas, jadi berjalan bersama, peran umat semakin banyak dalam liturgi. Yang dulu itu semua diambil oleh imam. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, umat juga terlibat aktif. Nah, partisipasi aktif yang seimbang jadi milik imam, tetap untuk imam, milik umat, berikanlah ke umat. Nah itu pembagian dan peran serta dalam misa setelah Konsili Vatikan kedua sangat terasa. Saya penasaran satu hal Romo. Jadi yang namanya liturgi itu dalam gereja Katolik sama semua. Ya. Betul ya Mo? Jadi ya betul. Kok ada ragu-ragu kayaknya? Iyanya. Karena gini, liturgi ada 3. Kan? Liturgi tadi kan ada 3. Liturgi sakramen itu ada 7. Kalau kita kan ngomongin kalau sebutlah perayaan Ekaristi aja sebagai liturgi Ekaristi. Normalnya secara normatif itu memang sama. Itu yang disebut dengan dimensi universal. Nah, dalam liturgi itu ada 3 dimensi ya. Jadi ada dimensi yang disebut universalitas. Jadi di mana-mana berlaku sama. Mau di Polandia Utara, Polandia Selatan, Papua Utara, Papua Pegunungan, Aceh, itu sama. Di Hong Kong, di Perancis sama semua. Itu yang disebut dengan dimensi universalitas. Lalu yang kedua ada juga yang disebut dengan dimensi unitas. Kalau, nah ini makanya nanti kalau tidak bisa berlaku secara universal, ada hal-hal yang diatur secara unitas. Contoh wali gereja atau sebutlah konferensi para uskup bisa mengatur sendiri. Contoh ya, memang tidak berlaku di Indonesia. Jadi konferensi wali gereja Spanyol sebutlah itu meminta izin ke Vatikan supaya ada warna liturgi yang disebut dengan biru. Tidak berlaku universal, tapi unitas mereka berlaku untuk peringatan-peringatan Bunda Maria. Nah, hanya berlaku untuk mereka dan karena mereka minta izin. Maksudnya adalah ini berlaku unitas hanya untuk kelompok tertentu, tidak universal. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah dimensi katolisitas, jadi Katolik Roma. Karena nanti ada dimensi Katolik yang bukan Roma, yaitu Katolik Ambrosian. Nah, contoh misalnya gini, ada yang bertanya, Romo bisa nggak mengganti salam damai yang sebelum menerima komuni diubah menjadi sebelum persembahan? Lalu saya bertanya, kenapa? Karena dalam bacaan Injil dikatakan, sebelum engkau mempersembahkan persembahanmu, berdamailah terlebih dahulu. Betul ya? Oke, saya bilang betul. Tapi itu ritus Katolik Ambrosian. Nah, agak berbeda dengan Katolik Roma. Katolik Roma, unsur salam damai, itu damai dari Tuhan itu berkaitan dengan nanti penerimaan komuni. Sementara Ambrosian, damai mereka diumumkan dengan persembahan. Nah, itu jadi ada 3 ya. Ada universalitas, unitas, dan Katolik Roma.
Jadi ternyata setiap bagian part dari liturgi Ekaristi itu ada pertimbangannya. Wah, ada macam-macam. Ada dasar Ada biblicalnya gitu dasar ya. biblis, dasar liturgis, antropologi, Jadi macam-macam. nggak bisa langsung, Wah, nggak bisa, Mas. nggak boleh itu ya. boleh. Nanti nggak lulus dari Romo kalau gitu. Nggak lulus dari Nah ini Romo, saya juga mendengar nih beberapa pertanyaan dari umat Katolik nih. Kok ada juga sih perubahan-perubahan dalam tata pelaksana Ekaristi? Lagunya kayak ataupun juga tata caranya dan sebagainya. Ini apakah memang menjadi bagian yang diatur, diprogramkan, diagendakan atau bagaimana Romo? Oke, baik. Nah, sebenarnya buku misa kita yang lengkap dalam bahasa Latin namanya Misale Romanum. Nah, salah satu bagian dari Misale Romanum inilah yang disebut dengan TPE, Tata Perayaan Ekaristi. Nah, kalau kita lihat setelah Konsili Vatikan kedua, jadi edisi pertama Misale Romanum versi Latin itu 1970. Ya. Lalu berikutnya 1975, 2002, lalu 2008. Nah, sementara versi bahasa Indonesia, kita lihat ya, yang terakhir aja, yang tahun 2005 itu menerjemahkan tahun sebutlah 2002 versi Latin atau sebelumnya 75. Ya. Sementara kita sekarang itu kan sudah hidup di tahun 2000, sebutlah kemarin 2020 ya. Bahkan sebelum itu. Masa iya kita masih memakai yang versi Latinnya 2002? Mengapa ada perubahan? Secara jelas sebetulnya karena yang 2008 ini mau menerjemahkan yang 2020 Indonesia mau menerjemahkan yang 2008. Bayangkan jauh sekali. 2008 Latin aja kita belum terjemahkan loh. Artinya kita hanya pakai 2002. Kalau sampai TPE 2005. Nah, maka 2020 itu diubah dan kita sudah menerjemahkan terjemahan edisi yang terakhir versi Latin. Itu alasan utama berkaitan dengan tata perayaan Ekaristi. Jadi kalau ada perubahan-perubahan sebetulnya berdasarkan, jadi kita sekarang berdasarkan Misale Romanum yang terbaru versi Latin 2008. Begitu. Oke, Romo ada pesan nggak untuk Sobat Komsos nih terkait dengan Komisi Liturgi? Ya, Sobat Komsos artinya ini untuk seluruh umat atau hanya Sobat Komsos ya? Seluruh umat lah. Karena kita ditonton kalau Sobat Komsos bagus juga. Karena Sobat Komsos itu semua umat. Oh ya, itu maksudnya. Untuk Sobat Komsos terutama yang bergerak di bidang dunia digital, baik sekali sekarang untuk untuk mewartakan termasuk ke kabar gembira, termasuk dalam hal liturgi untuk yang hal-hal positif. Karena sekarang apa yang terjadi? Kadang-kadang atau bahkan ada beberapa umat ya mengeluhkan ada akun-akun yang rupa-rupanya demi satu subscribe itu bukan satu subscribe ya, bisa juga itu, tapi demi satu jadi ekstrim gitu loh. Demi membenarkan satu urusan liturgi, tapi tidak mempertimbangkan sebutlah faktor kebijakan keuskupan atau kebijakan KWI, itu sangat disayangkan untuk memberikan makna yang negatif kepada umat. Oke. Begitu saja dari saya. Baik. Terima kasih Romo Riston Situmorang sudah berbagi tentang Komisi Liturgi kepada kita dalam konteks 100 tahun KWI. Mantap. Saya pamit undur, Tuhan Yesus memberkati.